Namun berbanding terbalik, dalam kasus pencemaran nama baik ayah saya, Alvin Lim, oknum Mabes Polri sangat tajam. Dilaporkan di bulan September 2022, dalam hitungan 1-2 minggu langsung gelar perkara dan dijadikan tersangka. Anehnya, di 18 Oktober 2022, ayah saya diperiksa masih sebagai saksi. Hingga hari ini, ayah saya beserta pihak keluarga belum pernah menerima SPDP. Atas hal ini, tentunya pihak keluarga telah mengajukan pra-peradilan. Penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan sering dilakukan oknum. Dan hal ini dipandang normal atau lumrah. Namun parahnya dalam kasus pencemaran nama baik, ayah saya yang posisinya sedang sakit dipaksa untuk pemeriksaan. Hal ini menurut saya sudah melanggar hak asasi manusia dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Manusia punya hak untuk hidup dan hak untuk sehat. Ketika seseorang sedang sakit, adalah haknya untuk istirahat dan sembuh, untuk memulihkan diri. Ayah saya ketika mengetahui akan diadakan pemeriksaan atau BAP, sudah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa sedang dalam kondisi sakit. Disertakan pula surat rekam medis, hasil lab, dan surat keterangan dokter. Diberitahukan ke Mabes TV Cyber bahwa ayah saya kena gagal ginjal stadium 5 dan harus operasi pasang selang untuk cuci darah. Selain itu, beliau kena gagal jantung dan harus dilaksanakan operasi jantung kateter. Dan sakit hipertensi dan paru-paru terisi air, susah untuk bernafas. Dalam kondisi demikian, dokter sudah memberikan surat keterangan sakit fatal. Bahkan terminal jika tidak cuci darah seminggu 3 kali bisa berakibat kematian. Ada 3 dokter yang menguatkan resume medis tersebut, yaitu 1 dokter RS Omni dan 2 dokter pemerintahan, yaitu dokter RSCM dan RSU Pengayoman. Menerima surat tersebut, penyidik masih ngotot dan tidak percaya dengan 3 dokter. Dan rame-ramean melabrak datang ke RS Omni ketika ayah saya sedang dirawat cuci darah. Dan membawa dokter pusdokes dari kepolisian. Dan melihat bagaimana selang terpasang, meminta cek tensi sendiri walau di mesin udah tertera tensinya 203. Setelah diperiksa, dokter bilang, iya ini tensi 210, ini sakit. Lalu meminta sampel darah dari Alvin Lim. Dengan nafas terengah-engah karena paru-paru terisi air, ayah saya menjawab setiap pertanyaan dokter dengan nafas susah payah. Keluarga pikir bahwa itu akhir dari pemaksaan polisi. Ternyata tidak. Beberapa hari kemudian, Mabes Polri kembali datang rame-rame dan bilang bahwa menurut dokter mereka, benar, Alvin Lim sakit parah, tapi masih memungkinkan dan tidak ada halangan untuk pemeriksaan. Ini saya tunjukkan suratnya di layar. Saya gak habis pikir, apakah seorang sakit dianggap tidak punya halangan untuk pemeriksaan? Paru-paru udah keisi air dan tensi 210 dan susah untuk bernafas. Bukankah ketika seorang dokter menyatakan seseorang sakit, orang tersebut memiliki hak untuk sehat? Ada apa hingga dalam 1 minggu sampai 2 kali Mabes Polri memaksakan untuk pemeriksaan? Sebelumnya di lapas udah sering datang dan maksa untuk memeriksa juga. Apakah kasus ITE ini kasus membahayakan negara? Ataukah Alvin Lim dianggap sebagai tokoh yang membahayakan oknum Jaksa Agung? Saya tidak habis pikir bagaimana banyak penjahat kelas kakap yang kabur seperti Harun Masiku, Suito Ayub tidak pernah ditangkap Polri. Namun ayah saya yang dari awal dia tidak pernah kabur dan taat hukum ingin dijebloskan seumur hidupnya. Ternyata setelah saya pikir ini menurut saya adalah upaya oknum Mabes, Polri dan Kejaksaan Agung untuk membunuh ayah saya secara perlahan. Kenapa? Mereka tahu jika ayah saya sedang dalam tahanan, tentunya dalam tahanan ada suatu tekanan tertentu. Kondisi kesehatan ayah saya menurun dan sakit parah hingga komplikasi.
Dalam keadaan sakit jasmani, cara paling cepat untuk membunuh orang adalah menghantam atau menghancurkan mentalnya. Jadi oknum Polri ini atas suruhan atasannya mengintimidasi dan menyiksa ayah saya secara mental dengan menekan pemeriksaan. Ingat loh, ada 185 laporan polisi menanti ayah saya. Jadi jika diperiksa terus-menerus dalam keadaan sakit, maka bukan hanya jasmani tapi mental akan runtuh dan jatuh. Di Lapas Salemba, ada satu tahanan yang juga sakit gagal ginjal stadium 5. Dalam waktu kurang dari setahun udah meninggal walaupun udah cuci darah karena udah putus harapan. Jadi saya berpikir ini jika polisi sudah tahu ayah saya sakit dan dokter juga semua tahu, tapi masih memaksakan, bahkan niatnya bukan menjalankan tugas tapi mengintimidasi dan menekan ayah saya secara psikis supaya putus harapan. Sangat kejam menurut saya. Maka dari itu saya mau sampaikan ke masyarakat bahwa di zaman Jokowi masih ada oknum Polri pelanggar HAM. Saya tegaskan sekali lagi, apakah setimpal seseorang yang setiap kata-katanya selalu terbukti, Indosuria akhirnya divonis bersalah? Sebelum ayah saya viralkan, kasus Indosuria mati dan redup, tidak mendapatkan atensi sama sekali. Sekarang ayah saya jadi korban dan bahkan Polri bukannya berterima kasih karena sudah membongkar modus P19 mati kejaksaan, tapi malah menikam ayah saya yang sedang sakit parah. Ini sangat kejam. Kapolri dan Kabar Reskrim yang katanya presisi berkeadilan, di mana keadilannya? Laporan ITE ayah saya sebagai pelapor lebih dulu dilaporkan tidak berjalan. Namun laporan jaksa langsung dijalankan dan tanpa periksa langsung naik tersangka. Apakah itu yang namanya keadilan? Maafkan saya sebagai anak harus berbicara keras. Apakah Kapolri dan Kabar Reskrim punya hati nurani atau hanya jadi alat kekuasaan? Apakah Kapolri dan Kabar Reskrim pernah belajar hak asasi manusia di sekolah? Ataukah sudah lupa kalian akan hal tersebut? Maafkan saya yang harus membela ayah saya. Ayah saya sedang sakit dan bahkan dokter kepolisian juga mengamini. Mengapa tidak mau memberikan kesempatan ayah saya untuk sembuh? Nanti mau proses hukum lagi silahkan kalau udah sehat. Ketika keadaannya udah sehat. Kenapa kalian beraninya lawan ayah saya ketika sedang sakit dan sedang tak berdaya? Apakah benar kata ayah saya ada polisi banci? Maaf, saya harus berbicara keras. Karena saya tidak mau kalian, para jenderal polisi, menjadi pesuruh dari oknum yang ingin mencelakakan ayah saya dengan melawan HAM. Tolong hormati hak asasi manusia. Orang sakit bukan berarti nggak kooperatif, tapi orang sakit punya hak untuk sembuh dan beristirahat. Jika ada aparat memaksakan, maka aparat tersebut jelas melanggar HAM. Apalagi yang bilang sakit adalah dokter. Jadi tidak semestinya penyidik melanggar HAM dan memeriksa pemeriksaan apalagi dalam rumah sakit ketika yang mau diperiksa lagi cuci darah dan sesak nafas. Makanya tidak heran yang kecewa dengan Polri bukan hanya keluarga kami. Oknum Polri pelanggar HAM ini juga ada pada oknum Polri lain seperti Sambo. Hal ini bukan hanya kami yang kecewa, tapi hingga Megawati juga kecewa dalam pidatonya akan banyaknya oknum Polri. Harusnya Polri, khususnya Kapolri, Listio Sigit dan Kabar Reskrim malu. Karena kalian berdualah tonggak di kepolisian. Jika institusi Polri banyak oknum, tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab kalian berdua sebagai pimpinan tertinggi Polri. Banyaknya kriminalisasi dan kasus tebang pilih. Ini tanggung jawab penuh Kabar Reskrim. Apa berani Kabar Reskrim ungkap kasus penyuapan Ismail Bolong? Atau beranikah Kabar Reskrim transparan dan buka-bukaan? Apakah benar asetnya hanya 1,7 miliar? Maaf, tapi saya nggak percaya jika harta Kabar Reskrim hanya 1,7 miliar. Banyak kanit di Polda Metro Jaya, asetnya aja puluhan miliar. Isu beredar kan, sekali suap aja dari Ismail Bolong 6 miliar. Masa sih harta Kabar Reskrim hanya 1,7 miliar di LHKPN? Itu jujur apa tidak Pak Kabar Reskrim? Tolong kejujurannya.
Di mana transparansinya pimpinan Polri? Katanya presisi. Tolong kalian para kepolisian, berubahlah menjadi baik demi masyarakat. Mau sampai kapan Polri menjadi ajang caci maki masyarakat? Apakah kalian bangga menjadi hujatan masyarakat? Tidakkah ada pimpinan jujur yang bisa dicintai oleh masyarakat? Tapi bagaimana mau disayang masyarakat kalau kalian tebang pilih? Bagaimana disayang masyarakat jika kalian menyiksa seseorang yang sedang sakit parah? Bagaimana disayang masyarakat jika polisi tidak punya hati nurani? Jika ayah Anda yang sedang sakit parah dipaksa pemeriksaan dalam keadaan sakit, apakah Anda akan diam saja? Video ini saya buat untuk menceritakan ke masyarakat. Bisa dilihat bagaimana ayah saya sangat kuat dalam penjara dan dalam keadaan sakit, tapi masih menerima serangan dan ancaman intimidasi dari berbagai pihak. Justru polisi yang seharusnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat malah menjadi oknum Polri pelanggar HAM. Halo semuanya, jadi saat ini saya sedang di rumah sakit bersama Alvin Lim. Jadi di sini posisinya Alvin Lim sedang cuci darah ya. Kalau kemarin-kemarin saya dengar gosip katanya Alvin Lim ini pura-pura sakit, nggak benar-benar sakit. Ada yang bilang makan durian, pura-pura sakit. Ya sekarang saya mau tunjukkan seberapa parah kondisinya Alvin Lim. Jadi ini seperti yang bisa dilihat, Alvin Lim ini benar-benar lagi proses cuci darah. Ini benar-benar lihat, ini ada selangnya. Selangnya saya buka ya. Lihat, ini benar-benar nempel sama kulitnya. Ini udah merah-merah, ini karena kemarin ada bekas infeksi. Ini bekas infeksi kemarin jadi merah-merah. Jadi ini benar-benar ya, bukan bohong-bohong. Jadi yang kemarin bilang Alvin Lim pura-pura sakit, ya narasinya ada yang bilang makan durian jadi sakit. Ini saya tunjukin gitu loh. Ini benar-benar selangnya nyambung ke mesin, dicuci di mesin, dibalikin lagi. Dan kalau kita bisa lihat kondisinya juga, ini kakinya udah bengkak ya. Ini nih, misalnya kita lihat. Ini kalau dipencet nih, ini nggak balik lagi. Jadi ini saya di sini mau tunjukkan gitu. Ini tuh orangnya benar-benar sakit. Ini tadi pagi aja udah mau muntah-muntah. Setiap hari nafasnya sesek. Ini kalau kita tarik nafas, nafasnya Alvin Lim ini udah nggak sepanjang nafas orang biasa karena paru-parunya juga udah keredam. Setiap hari lemes. Tadi kemarin dicek HB-nya 6. Normalnya tuh 14, ini cuma 6. Jadi setiap hari lemes. Tapi yang kayak begini yang saya heran masih dibilang orang-orang sakitnya bohongan. Apalagi kemarin ada penyidik dari Bareskrim ya, sampai 6 orang, bawa dokter sendiri, bawa perawat sendiri, meriksa sendiri karena nggak percaya kalau Alvin Lim itu bener-bener sakit gitu. Di sini bahkan udah ada tensinya ini. Sekarang 171 tensinya. Kemarin juga udah terpasang kayak gini. Kemarin tensi 203, nggak percaya masih mau tensi sendiri lagi. Ambil darah sendiri untuk dicek di labnya mereka sendiri. Padahal di sini, padahal udah ada loh hasil tes darahnya dalam bentuk kertas itu udah ada. Tapi saya nggak paham kenapa mereka semua masih mau memaksakan untuk meriksa Alvin Lim gitu. Jadi apa yang mereka lakukan itu kemarin mau coba untuk meriksa Alvin Lim gitu. Kemarin saya udah tanya ini dalam rangka apa kesini. Mereka jawabnya, oh ini saya mau besok aja. Ternyata pas datang ke sini dibilang, iya Pak, jadi kami ada perintah mau periksa kalau memang memungkinkan. Mau periksa kalau memang memungkinkan. Itu kan, coba lah kita pikir sekarang ya, manusia ini udah benar-benar sakit, kok masih segitunya masih mau dikasih tekanan mental gitu loh. Tensinya udah tinggi-tinggi terus kalian mau maksain BAP bagaimana, mau di rumah sakit mau begini sambil cuci darah kah gitu. Emangnya nggak bisa tunggu orang sembuh dulu gitu? Kan sebagai manusia kita punya hak asasi manusia ya.
Saya bingung kenapa laporan-laporan yang dibuat sama LQ di mana Alvin sebagai pengurusnya itu Mina Padi, Narada, Mahkota itu kenapa landak sampai bertahun-tahun. Yang dipanggil mau 8 kali, mau 9 kali, ya udah panggil aja. Sementara ini laporan cuman pencemaran nama baik. Tapi kok maksanya tuh sampai sebegitunya gitu loh, mau periksa orang gitu. Sementara yang di luar sana investasi bodong tuh panggil aja gitu, nggak ada tindakan paksaan, padahal orangnya ya kita tahu masih sehat kok. Memungkinkan buat tanda tangan kalau misalnya itu terus kita dulu ya apa nanti penyidik sama dokter aja yang tanda tangan. Oh boleh. Karena ketika saya ingin berkomunikasi dengan Pak Alvin kan dia sudah sakit. Di sini dalam pertanyaan saya, kalau anda saudara dalam keadaan sehat, karena saya lihat kondisi Pak Alvin kan sudah sakit, saya tuakan di sini sudah sakit, sesuai seperti itu ya. Baik. Saat ini Pak Alvin sebelumnya maaf ada dari pihak keluarga. Keluarga yang ini teman pasien. Keluarga kan udah kasih surat penundaan, jadi nggak ada. Pada saat ini berarti nggak ada. Berarti beliau itu sudah menunjuk lawyer, tapi lawyernya sedang tidak mendampingi seperti surat saya. Iya sudah kasih surat. Iya betul. Dan Pak Alvin, hari ini Pak Alvin sudah didampingi juga oleh dua dokter. Yang pertama oleh Dr. Luputu gitu, dari Rumah Sakit Monoyoman, dan ada dari Dr. Polri juga, Dr. Aditya Sulawijaya. Di mana masing-masing identitasnya saya izin tuangkan di dalam berita acara supaya nanti sebagai data identitas paru-parunya besar air kan itu rendam air. Pikir agak
agak tinggi mungkin. Oh, gimana? Saat ini dikit biar nggak terlalu. Statusnya kan dari masuk status tetap di kantor kosong gitu. Di lapangan ada. Siap di lapangan. Cuma Surabaya Buat ini nggak foto buat bukti. Ya, kita siapkan. Tapi kalau nggak berkenan pun perlu kami kasih. Saya kasih ya. Minta perbedaan, bukan minta perbedaan. Apa? Tiduran aja. Tiduran aja. Tiduran aja. Kemarin 180. Kayaknya kalau dia pas malah naik. Waduh. mau minum dulu kan? Aku nikotin dulu oksigennya terus ya. Iya. Ini emang kalau sering gini sih kalau batuk ada muka mungkin. Ini betul terbaik. Dan di sini juga terlihat sekali ya bahwa Alvin di mana kondisinya sedang sakit berusaha ditekan supaya selain fisiknya yang sakit, supaya mentalnya juga ikutan sakit, supaya semangatnya hilang dan lama-lama mati secara perlahan. Jadi ini kami duga secara dari keluarga menduga bahwa ini ada oknum permainan untuk
LP ITE yang 185 laporan kejaksaan mau dipaksakan untuk dilanjutkan pemeriksaannya ketika Alvin Lim sedang sakit. Ini jauh berbeda sekali ya dengan LP ITE yang sebelumnya Alvin Lim laporkan juga, sudah lebih dulu laporkan, tapi tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Laporannya mandek sampai setahun. Berbeda sekali dengan laporan jaksa, di mana ini baru dilaporkan tapi mau buru-buru untuk diproses gitu loh. Tidak bisa tunggu orangnya sembuh dulu. Gitu. Ini juga beda sekali dengan sistem dengan penanganan investasi bodong ya. Banyak yang kita laporkan sudah 3 tahun berjalan tapi tetap mandek. Ini beda sekali gitu loh. Berbeda dengan Alvin Lim yang mau buru-buru dipaksakan. Jadi di sini terlihat sekali pelanggaran HAM-nya, karena kemarin saya dengar sendiri dengan kuping saya sendiri bahwa dokter dari lapas itu memaksakan untuk meminta kepada dokter rumah sakit untuk mengeluarkan surat sehat, sampai dokter rumah sakitnya sendiri pun bilang gitu, ini bagaimana saya bisa keluarkan surat sehat sementara pasiennya aja sakit gitu kan. Jadi di sini saya menduga dokternya penuh rekayasa ya, karena meminta surat sehat, dan selain itu ada lagi bang. Makanya kami sampaikan apakah Pak Alvin Lim bersedia menandatangani. Kalaupun belum atau tidak bersedia, ya kami nanti membuatkan untuk berita acaranya bahwa penolakan di sini menandakan bahwa Pak Alvin Lim sedang sakit. Boleh dibaca dulu. Ya, maksudnya ini kan ini hanya melengkapi administrasi kami. Baik. Berarti, maaf Pak, ini berarti kita buat narasinya sedang sakit, sudah siap-siap ya? Bahkan beliau tidak siap menandatangani surat sedang sakit. Seperti itu. Berarti beliau tidak bisa menandatangani ya? Dengan amanat undang-undang, di dalam juga tentang kewajiban, yang Pak Alvin juga dia menyampaikan bahwa sedang sakit. Jadi tetap kami sampaikan bahwa yang bersangkutan tidak bisa mengenai sedang sakit. Ini baik. Oke, Pak Alvin kami pamit. Ya, semoga lekas sembuh Pak Alvin. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Kami izin. Ya, ya, ya.